Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arika Sari. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perluasan kosakata. Perluasan kosakata menurut Kiraf dalam buku Diksi dan Gaya Bahasa yang diterbitkan pada PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta pada tahun 2006. Untuk memahami bagaimana seseorang dapat menguasai kosakata seperti keadaan sekarang ini, marilah kita melihat sebentar ke belakang. Pada saat ini, sebagai orang yang telah dewasa, kita sanggup mengutarakan pikiran dan perasaan kita melalui rangkaian kata-kata dalam konstruksi yang tidak terbilang banyaknya. Dengan sendirinya, hal ini adalah suatu karya besar dalam kehidupan individual tiap orang, tetapi tidak pernah terlintas dalam pikiran kita untuk mengaguminya sebagai suatu karya besar. Menguasai bahasa secara alamiah tidak perlu dipikirkan atau dikagumi, karena semua orang dapat berbuat demikian. Semua orang mulai belajar berbicara dengan mempelajari kata-kata secara individual. Penguasaan kaidah-kaidah tata bahasa hanya melalui pola-pola kalimat orang dewasa. Pola-pola ini terbatas, sedangkan kosakata tak dapat dibatasi. Kosakata harus terus-menerus diperbanyak dan diperluas. Pertama-tama sesuai dengan tuntunan usia yang semakin dewasa yang ingin mengetahui semua hal. Kedua, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat yang selalu menciptakan kata-kata baru. Tingkat perluasan kosakata terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tingkat masa kanak-kanak, tingkat masa remaja, dan tingkat masa dewasa. Tingkat masa kanak-kanak, perluasan kosakata pada anak-anak lebih ditekankan kepada kosakata, khususnya kesanggupan untuk nominasi gagasan-gagasan yang konkret. Ia hanya memerlukan istilah untuk menyebutkan kata-kata secara terlepas. Semakin dewasa, ia ingin mengetahui sebanyak-banyaknya nama barang-barang yang ada di sekitarnya. Ia ingin mengetahui kata-kata bagi kebutuhan pokoknya. Contohnya seperti makan, minum, nama-nama bagian tubuh, menyebutkan anggota keluarga. Ia ingin mengetahui bagaimana menyebutkan bagian-bagian rumah dan semua yang ada di sekitarnya. Yang kedua, tingkat masa remaja. Pada waktu anak mulai menginjak bangku sekolah, proses tadi masih berjalan terus ditambah dengan proses yang sengaja diadakan untuk menguasai bahasanya dan memperluas kosakatanya. Proses yang sengaja diadakan ini proses belajar, baik melalui pelajaran bahasa maupun melalui mata pelajaran lainnya. Dalam mata pelajaran non bahasa diberikan juga bermacam-macam pengertian dan istilah. Walaupun lambat tetapi pasti tetap melangkah mau. Proses ini berlangsung mulai dari sekolah dasar terus ke sekolah lanjutan. Yang ketiga, tingkat dewasa. Pada seorang yang meningkat dewasa, kedua proses tadi berjalan terus. Proses perluasan berjalan lebih intensif karena sebagai orang yang dianggap matang dalam masyarakat, ia harus mengetahui berbagai hal, bermacam-macam keahlian dan keterampilan, dan harus pula berkomunikasi dengan anggota masyarakatnya mengenai semua hal itu. Nah, dalam dunia modern ini, proses perluasan kosakata melalui belajar dilanjutkan dengan pendidikan di dunia perguruan tinggi yang mengintensifkan pengetahuan seseorang dalam bidang pengetahuan tertentu, khususnya menyangkut persoalan-persoalan yang lebih abstrak. Pada sekolah lanjutan, proses abstraksi juga sudah dimulai, namun belum seberapa. Di perguruan tinggi, dapat dikatakan seseorang betul-betul ditempa menjadi manusia yang matang untuk masyarakat. Pengertian teoretis di bangku kuliah kemudian dimatangkan lagi melalui pengalaman-pengalaman dengan pertukaran pikiran dan berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.